Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Istifadah SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Perkenankan kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang konsep dasar keuangan dan bentuk-bentuk perusahaan. Perkenalkan, nama saya Faradila Denanda dengan NIM akhiran 1003. Dengan saya sendiri, Nur Indah Sri Devi dengan akhiran NIM 1021. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Firdaus dengan akhiran NIM 1025. Perkenalkan, saya Bertila Derni Yulianingrum dengan akhiran NIM 1061. Perkenalkan, nama saya Gian Maulana Malik dengan akhiran NIM 1071. Definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses mengatur aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi yang di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh manajer keuangan. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan profit atau keuntungan dan memaksimalkan biaya atau expense atau cost untuk mendapatkan pengambilan keputusan maksimum dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan atau survive dan expansion. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan. Yang pertama ada akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat dalam individu, kelompok, atau perusahaan untuk menyebutkan bagaimana dana, alat-alat, atau wewenang yang diberikan pihak ketiga. Apakah dana tersebut sudah dipakai dan digunakan untuk apa? Perusahaan harus bisa menyebutkan bagaimana mereka memakai asal dananya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban pada orang yang berkepentingan serta penerima manfaat. Selanjutnya konsistensi atau konsistensi, yaitu sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan pada organisasi. Jadi pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu pertanda bahwa terdapat manipulasi dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, kelangsungan hidup atau viability. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategi hingga operasional wajib sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Yang keempat, transparansi atau transparansi. Perusahaan harus terbuka mengenai pekerjaannya, menyediakan informasi yang berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para orang yang berkepentingan, termasuk yang di dalamnya menyiapkan laporan akuntansi keuangan yang akurat, lengkap dan tepat waktu, serta dapat diakses dengan mudah oleh para manajemen yang berkepentingan dan penerima manfaat. Jadi pola administrasi keuangan yang tidak transparan berarti menandakan bahwa ada suatu hal yang disembunyikan. Selanjutnya standar akuntansi atau accounting standard. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan perusahaan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, integritas atau integrity. Dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya, individu yang terlibat wajib memiliki integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Terakhir, pengelolaan atau stewardship. Perusahaan harus dapat mengelola dan menggunakan dana yang telah diperoleh dengan baik dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tentang fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, manajemen keuangan masyarakat menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Yang kedua, manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau finansial. Yang ketiga, dari kegiatan menanamkan dana atau investasi, perusahaan mengharapkan untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari pengorbanannya. Yang keempat, dengan demikian manajer keuangan perlu mengambil keputusan tentang yang pertama, penggunaan dana, yang kedua, memperoleh dana, yang ketiga, pembagian laba. Baik, selanjutnya perkembangan manajemen keuangan. Secara ringkas, disiplin keuangan mengalami perkembangan dari
disiplin yang deskriptif menjadi makin analitis dan teoritis. Dari yang lebih menitik beratkan dari sudut pandang pihak luar menjadi berorientasi pengambilan keputusan bagi manajemen. Meskipun demikian, tetap dijumpai berbagai pertanyaan dan perdebatan dalam bidang teori keuangan, seperti masalah kebijakan dividen, struktur modal, efisiensi pasar modal, merupakan beberapa masalah yang masih mengundang perdebatan panjang. Jadi dengan demikian, dalam mempelajari manajemen keuangan, kita perlu bersikap terbuka. Tidak begitu saja a priori atau teori kalau menghadapi pendapat yang berbeda. Bagaimanapun juga, teori selalu mengalami perkembangan dan kita perlu bersikap terbuka terhadap perkembangan tersebut. Selanjutnya, konsep dasar manajemen keuangan. Konsep dasar manajemen keuangan merupakan suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Ada 5 konsep dasar manajemen keuangan. Konsep yang pertama, pendapatan bersih merupakan jumlah pendapatan total suatu perusahaan yang akan dikurangi oleh harga pokok penjualan, pengeluaran, bunga, depresiasi, amortisasi, dan pajak. Selanjutnya, kegiatan alokasi aset. Kegiatan alokasi aset ini juga bisa diartikan sebagai alokasi penyimpanan uang. Lokasi penyimpanan anggaran perusahaan ini bisa diwujudkan menjadi barang atau berupa investasi. Contohnya dengan membeli rumah, tanah, aset, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konsep bear market. Konsep ini akan membantu perusahaan dalam mendapatkan info terkait naik dan turunnya surat berharga. Info ini sangat penting bagi perusahaan untuk menjalankan keberlangsungan bisnisnya. Alasan mengapa ada bear market pada bursa saham adalah karena banyaknya investor yang menjual saham. Saham yang dijual ini biasanya digunakan untuk mengantisipasi bila kondisi ekonomi mengalami penurunan. Selanjutnya, rentang toleransi resiko. Setiap perusahaan yang ingin melakukan investasi tentu akan memiliki resiko sendiri yang harus dihadapinya. Namun, dengan langkah pembelajaran tentang manajemen yang baik, akan banyak mencegah dan menurunkan risiko bisnis ini. Namun walaupun begitu, risiko dalam bisnis tetap saja bisa terjadi kapan saja dengan ukuran ketidakpastian ekonomi. Dan konsep yang terakhir adalah likuiditas, merupakan suatu kemampuan dalam memenuhi seluruh kewajiban perusahaan yang harus dilunasi segera dalam waktu yang ditentukan. Pada laporan keuangan perusahaan, laporan tentang hutang ini biasanya akan dijelaskan atau digambarkan dengan angka. Salah satu manfaatnya adalah sebagai alat dalam mengantisipasi adanya kebutuhan dana secara mendesak dan harus dipenuhi oleh perusahaan dengan cepat. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bentuk perusahaan dibagi menjadi 2, perseorangan dan badan usaha. Badan usaha sendiri meliputi persekutuan dengan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, adalah suatu bentuk badan usaha yang dimiliki oleh perseorangan yang berusaha untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Disebut sebagai perusahaan perseorangan karena dimiliki, didirikan, dan dijalankan oleh satu orang, di mana satu orang tersebut yang menjadi pemilik usaha, sehingga nantinya akan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan usaha. Bentuk perusahaan perseorangan ini mempunyai ruang lingkup yang tidak terlalu besar, yang artinya tidak membutuhkan modal yang besar ataupun volume penjualan yang banyak. Dan manajemen yang digunakan adalah manajemen yang sederhana, misalnya adalah usaha mikro atau usaha kecil. Yang kedua yaitu persekutuan dengan firma, adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan usaha secara bersama-sama, di mana nama perusahaan biasanya diambil dari nama salah seorang atau gabungan nama pemilik. Dalam firma, perikatan di antara sekutunya bersifat tanggung renteng, artinya menanggung secara bersama-sama kewajiban-kewajiban perusahaan. Misalnya ketika ada salah satu pemilik berhutang atas nama perusahaan, maka nantinya yang akan bertanggung jawab membayar adalah semua pemilik usaha. Yang ketiga yaitu CV. Terdapat 2 sekutu dalam CV. Yang pertama sekutu komanditer, yang hanya menyerahkan modalnya saja ke dalam perusahaan untuk dijalankan oleh sekutu komplementer. Sekutu komplementer sendiri berkewajiban menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas berhasil tidaknya perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya.
di mana dalam CV para sekutunya terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif yaitu sekutu yang menjalankan perusahaan, sedangkan yang pasif hanya memasukkan modalnya saja, tapi tidak terlibat dalam pelaksanaan usaha. Yang keempat yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk perusahaan di mana modalnya sendiri terdiri dari saham-saham. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PT adalah sebuah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. PT memiliki manajemen yang lebih rapi, seperti susunan direksi, pembukuan keuangan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.